warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa yang insya Allah diberkahi ini. Kedua, salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Ketiga, kehadiran saya di sini adalah ingin menyampaikan kultum yang berjudul dosa yang dilupakan di bulan Ramadan. Teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui, bulan Ramadan adalah bulan yang suci. Tetapi ada beberapa dosa yang sering kita lupakan sehingga dapat menggugurkan pahala Ramadan yang kita kumpulkan. Maka dari itu, mari kita bahas satu persatu dosa apa saja yang dapat menggugurkan pahala Ramadan kita. Dosa pertama adalah dosa syirik. Dosa ini sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kekal abadi di dalam neraka. Apalagi jika pelakunya tidak sempat taubat sebelum meninggal, maka dia pernah mimpi masuk surga. Menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah peringatkan dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 13 yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar kezaliman yang besar." Yang kedua adalah dosa kezaliman. Berbuat zalim atau tidak adil serta menyalahi hak-hak orang lain merupakan dosa besar yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan hadis, "Jagalah diri kalian dari perbuatan zalim, karena sesungguhnya kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat." Hadis sahih riwayat Ahmad nomor 101. Syekh Saleh bin Fauzan mengatakan, kezaliman akan mengurangi amal kebaikan seorang muslim. Orang zalim akan diambil kebaikannya pada hari kiamat untuk orang yang dizalimi. Seorang muslim hendaknya menjaga amal baiknya, tuturnya. Oleh karena itu saat puasa Ramadan, hindari betul perbuatan ini agar ibadah tidak sia-sia. Yang ketiga adalah dosa hasad, iri, dan dengki. Dosa ini adalah yang paling sering menjebak manusia, terutama bagi mereka yang tidak bisa mengendalikan hatinya. Di bulan suci Ramadan harus betul-betul menjaga hati dan perasaan iri terhadap orang supaya pahala puasa dan ibadah lain tak sia-sia. Hasad, iri, dan dengki akan menghapus semua amal baik manusia, sebagaimana hadis mengatakan, "Jauhilah hasad atau dengki, karena hasad akan memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar." Hadis riwayat Abu Daud nomor 4903. Dosa yang keempat adalah adu domba. Melakukan adu domba sehingga menyebabkan dua orang atau dua pihak berselisih juga dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan hadis berikut yang artinya, "Hai sahabat Huzaifah, ia memperoleh laporan tentang adanya seseorang yang suka berbuat adu domba. Lalu ia mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, pelaku adu domba tidak akan masuk surga." Hadis riwayat Muslim nomor 303. Dosa yang kelima adalah ghibah. Dosa terakhir ini masih banyak kita temui di sekitar kita, yakni ghibah. Ghibah adalah pembicaraan atau menyebarkan keburukan orang lain di belakangnya dengan maksud ingin menjatuhkan. Ghibah adalah membicarakan atau menyebarkan keburukan orang lain di belakangnya dengan maksud ingin menjatuhkan. Perbuatan ini sungguh lebih hina dari zina. Sebagaimana hadis, ghibah itu lebih berat dari zina. Seorang sahabat bertanya, "Bagaimana bisa?" Rasulullah SAW menjelaskan, seorang laki-laki yang berzina lalu bertobat, maka Allah bisa langsung menerima tobatnya. Namun pelaku ghibah tidak akan diampuni sampai dimaafkan oleh orang yang digibahinya. Hadis riwayat At-Tabarani. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.